sini, nggak perlu teriak. Tenggorokanku rasanya udah berasap. Mama mertua, lihat, aku udah lewat beberapa kali paman itu terus duduk di sana. Coba aku lihat, jangan sampai sakit dan pisah dengan keluarganya. Bawa sebuah pir ini untuknya. Tini, bos besar bilang orang itu pembohong. Siti, jangan nilai dari penampilannya. Kamu belum dengar penjelasannya udah bilang pembohong. Kelihatan aja pembohong. Cuma kalian bodoh bisa kena tipu. Hati-hati ketipu sampai gak punya apa-apa. Udahlah tante, minggir dulu. Halo, jangan makan itu. Minumlah yang hangat. Gak perlu, ini cukup kok. Makan ini tiap hari mana bisa kenyang. Ambil aja, aku gak akan menagihmu. Terima kasih. Kamu memang baik. Aksenmu gak kayak orang sini. Aku datang untuk... Bos, kumohon, bayar uang proyeknya padaku. Aku benar-benar gak ada pilihan. Arvin, kenapa datang lagi? Berapa kali udah ku bilang, tahun depan ku bayar. Tapi sekarang aku gak punya uang. Banyak proyek masih berutang. Tapi bos, kamu udah berutang 15 tahun. Aku tiap tahun dari kampung halaman mencarimu. Kamu selalu bilang begitu, aku gak tahan lagi. Ini udah 15 tahun, gak bisa melepaskanku. Pura-pura gak kenal. Kamu siapa? Aku gak mengenalmu, kamu salah orang. Aku 15 tahun lalu mana ada proyek. Bos, kamu bilang apa? Tadi barusan masih ingat, kok bisa lupa? Aku gak mengenalmu. Bandi, kamu barusan kenal kok tiba-tiba gak kenal? Safia, jangan ikut campur. Gak kusangka berpakaian bermerek bisa kayak gini. Aku harus gimana? Kok bisa bilang gak mengenalku? Gak ada gunanya menunggu di sini. Ke rumahku aja istirahat dulu. Terima kasih ya. Mama mertua udah pulang ya. Kok kamu bawa paman pulang? Menyebalkan. Dia ke rumah Bandi minta bayaran. Bandi gak mengakuinya. Maaf ya. Menantu ambilin tisu. Paman baik-baik aja kan? Cepat bersihkan. Aku minta selembar aja. Kamu beli begitu banyak pasti menghabiskan banyak uang. Iya menantu. Tisu ini gak murah. Aku sendiri jadi berhutang banyak. Dia sekarang malah gak mau mengakuinya. Rumahnya sangat besar, gak kusangka dia gini. Kalian gak ada surat kontrak ya? Tuntut aja dia. Kalau aja ada. Dulu aku mana tahu apa-apa. Sudah laporkan beberapa kali gak ada guna, gak ada bukti. Paman, gimana kalau pakai toa untuk kejar bos Bandi? Apa itu bisa? Coba aja, nggak coba mana tahu. Kebetulan aku ada toa. Menantu, jangan gini. Masa didiamin aja? Dikejar kalau dia nggak mau bayar, mau kejar seumur hidup. Pak, tiap kali kamu datang, kamu selalu meminta-minta padanya ya? Iya, setiap tahun dia bilang tahun depan. Berarti dia ngaku punya hutang tapi nggak punya kontrak, jadi nggak bisa dilaporin. Iya, benar. Aku barusan mengirimkan hal ini ke sosmed. Banyak netizen yang bilang harus minta uangnya. Banyak juga yang berikan trik ini. Bisa gitu ya? Kita gini aja. Jangan tegang, lakukan sesuai yang kukatakan. Oke. Safia, kenapa kamu mengundangku makan segala? Arvin, kenapa kamu di sini? Bos Bandi, aku. Bos Bandi, kebetulan hari ini aku melihat masalah kalian. Aku baru aja membujuknya untuk gak mengejarmu lagi. Jadi dia menyuruhku mengundangmu makan. Dia yang bayar. Pikiranmu begitu cepat terbuka. Benar Bos Bandi, aku udah tahu sekarang. Beberapa tahun ini aku yang gak pengertian. Harusnya aku gak mengantuimu tiap tahun. Kalau aku di posisimu aku juga akan kesal. Iya, kamu datang ke rumahku setiap tahun, aku sangat kesal. Iya Bos Bandi, menurutku kakak ini orang yang jujur. Cuma gak paham. Kamu jangan marah padanya ya. Bos Bandi, lihatlah situs konstruksi Susan pada tahun 2009, 200 juta biayanya. Kalau kamu punya uang yang nganggur, ingat aku ya. Bayar padaku saat ada waktu. Sedikit pun gak masalah. Sebenarnya aku selalu ingat 200 jutamu itu. Selalu ingin membayarnya padamu. Kalau ini aku udah ingat. Aku pasti bayar tahun ini. Adik, gak kusangka kamu tetap teguh. Karena udah mengenal, saling tukar kontak aja. Bagus-bagus, ayo makan. Bos Bandi, hati-hati ya. Pastikan untuk mengingatku. Oke. Gimana aku harus ngirimnya? Dia gak akan ngaku. Kamu bilang aja, Bos Bandi. Kak Bandi, proyek SS tahun 2009 200 juta. Sebenarnya aku gak buru-buru. Sebelumnya itu salahku, aku gak akan gitu lagi. Maafkan aku ya. Kamu udah mengatakan begini, aku benar-benar ingin membayarmu. Tapi aku benar-benar gak punya uang. Bisa-bisanya bilang gak ada uang. Uang sewa dan kalung emasnya apa? Masih bilang gak ada uang. Jangan marah. Yang kita mau adalah dia mengaku berhutang padamu. Walaupun cuma pesan bisa jadi bukti. Kamu balas saja. Kak, aku tahu gak ada yang mudah. Selama bisa ingat urusanku udah cukup. Tentu aja aku ingat. Kamu tenang aja. Aku pasti akan bayar 200 jutamu. Oke, udah bisa. Dengan ada ini kamu bisa menuntutnya. Dan seingatku dia mencalonkan diri jadi kepala desa tahun ini. Gak akan biarkan dirinya ternoda. Terima kasih. Mau kemana? Ke pengadilan untuk menuntutnya. Gak perlu, sekarang sangat praktis. Bisa laporin lewat HP. Ayo ke rumahku, biar ku minta menantuku mengurusnya. Laporannya disetujui. Bagus. Terima kasih ya. Mama mertua, laporannya disetujui. Praktis banget. Beneran, baguslah. Memang netizen banyak ide. Laporannya udah disetujui. Nggak kusangka kalau gitu bisa dapat bukti. Orang zaman sekarang nggak bisa dilawan dengan kekerasan. Menghadapi masalah kayak gini harus menyenangkan. Biarkan semuanya keluar dari mulutnya. Terima kasih banyak ya. Nggak kusangka sekarang ini yang berhutang malah bos besar. Itulah mengapa sekarang banyak yang nggak mau pinjamin uang. Meminjamkan sangat mudah, mintanya sangat sulit. Kalau diminta bisa jadi musuh. Lain kali kalau minjamin uang ke orang harus buat surat tertulis sebagai bukti untuk jaga-jaga. Ayo makan.
Arvin, udah kuduga kamu di sini. Kenapa kamu menuntutku? Dari mana dapat bukti? Bukannya kamu sendiri yang aku. Tarik tuntutanmu. Aku mau pemilihan kepala desa, gak boleh ternodai. Kalau kamu bayar aku tarik. Kalau gak jangan mimpi. Aduh, adik, uangnya nanti ku bayar padamu. Tariklah tuntutannya. Aku gak sebodoh dulu. Kamu bayar aku tarik. Aduh, aku mohon padamu. Aku lagi mikir solusinya.